Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pendidikan agama tentang Islam dan persoalan hidup dan kerja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari kebutuhan ekonomi seperti kebutuhan makan, kebutuhan minum, handphone, tas, rumah, dan sebagainya. Agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis mempunyai fungsi tidak hanya mengatur dalam segi ibadah saja, melainkan juga masalah yang berkenaan dengan kerja. Padahal dalam situasi globalisasi saat ini, kita dituntut untuk menunjukkan etos kerja yang tidak hanya rajin, gigih, setia, akan tetapi senantiasa menyeimbangkan dengan nilai-nilai Islam yang tentunya tidak boleh melampaui rel-rel yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan menggerakkan seluruh aset, pikiran, zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia, yang menempatkan dirinya sebagai seorang masyarakat yang terbaik atau khairu ummah. Atau dengan kata lain dapat juga kita katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya adalah Allah tidak membebani seseorang tetapi sesuai dengan kesanggupannya. Di dalam pekerjaan ada terbagi dua, yaitu pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang tidak baik. Salah satu contoh pekerjaan yang baik yang Allah ridhai adalah pertama, seorang pegawai, misalkan pegawai negeri sipil, satpam, pedagang, terus sebagainya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang halal yang Allah ridhai. Tetapi pekerjaan yang tidak halal adalah seseorang penjudi, misalkan contohnya adalah seorang penjudi, mabuk-mabukan, penjual miras, penjual sabu. Itu adalah bekerja yang tidak Allah ridhai dan tidak sesuai ajaran Islam. Selanjutnya adalah rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Umar bin Khattab, khalifah kedua, pernah berkata, "Aku benci orang berpangku tangan tanpa ada aktivitas kerja, baik kerja itu dunia atau kepentingan akhirat kelak." Dalam hal ini Khalifah Umar sangat menghargai dan menyenangi orang-orang yang bekerja, orang-orang yang bekerja yang dan beraktivitas yang ditentukan oleh agama dan hadis. Sebagai muslim yang taat, Umar selalu mendorong umat Islam untuk memiliki semangat bekerja dan beramal, serta menjauhkan diri dari sifat malas. Kelebihan orang yang bekerja yang mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini siapa yang tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena setiap manusia tidak pernah salah dan luput dari kesalahan. Manusia itu adalah tempat yang sangat tempat dosa. Karena satu kali berkata, pasti manusia itu akan selalu berbohong. Begitupun juga bekerja. Yang selanjutnya adalah dihapuskan dosa-dosa tertentu. Dihapuskan lebih dari kita sholat, kita puasa, dan kita sedekah. Di dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW pernah berkata, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata dan pernah mendengar Rasulullah bersabda, yaitu barang siapa yang merasakan keletihan pada sore hari karena pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya, maka ia dapatkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari tersebut. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsah 289. Itulah kelebihan kita yang bekerja. Karena kita selain kita mendapatkan uang, kita juga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain dikatakan adalah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat suatu dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, puasa, haji, dan juga umroh. Sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab,
semangat dan mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat 1. Itulah kelebihannya kita sebagai umat yang beragama, yaitu agama Islam. Selain kita dapat bekerja sungguh-sungguh, kita juga dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam bekerja itu sendiri. Islam memandang bahwa bekerja merupakan satu kewajiban bagi setiap insan, karena dengan bekerja seseorang akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya. Oleh karena itu, Islam bahkan mengkategorikan bekerja sebagai ibadah. Islam mengkategorikan pekerjaan itu adalah suatu ibadah. Masya Allah, sungguh luar biasa itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh orang-orang yang bekerja dengan hati ikhlas, dengan penuh semangat, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah yaitu orang yang mewujudkan nilai-nilai ibadah dalam bekerja yang dilakukan oleh setiap insan. Diperlukannya adab dan etika. Karena apabila kita bekerja tetapi tidak mempunyai adab dan etika, percuma. Karena dengan etika bekerja dalam Islam, kita dapat, pertama, kita bekerja dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua, menjaga etika sebagai seorang muslim yang taat ibadah kepadanya. Yang ketiga, kita dapat yang pertama adalah bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga etika sebagai seorang muslim. Ketiga, jujur dan amanah. Dan terakhir adalah istiqomah, tekun dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Dari keempat itu, apabila kita bekerja dengan tulus dan ikhlas karena Allah, mencari rezeki karena Allah, insya Allah semua apa yang kita kerjakan, berkah itu ada untuk kita. Terus apabila kita bekerja secara istiqomah, pasti Allah berikan lebih dari apa yang kita dapatkan pada hari ini. Yang selanjutnya adalah keharusan seorang bekerja dalam keprofesionalan. Profesional berarti kualitas dalam diri kita, bermutu dan ahli dalam satu pekerjaan. Tidak mungkin seseorang yang kualitasnya dalam mesin, misalkan contohnya saja, orang dalam mesin dia ikut campur tangan pada pekerjaan yang lain. Kita itu harus bekerja sesuai kadar kita sendiri. Misalkan kita sebagai anak teknik lingkungan, kita kadarnya adalah menjaga lingkungan, mengembalikan lingkungan yang rusak itu bagaimana kembalinya lingkungan itu agar tidak rusak dan dirusak oleh orang lain. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang memang ahlinya, bukan orang yang sok ahli. Karena orang sok ahli, dia hanya mengaku dirinya ahli tetapi bukan bidangnya. Dia hanya mengaku dirinya itu bisa bekerja, tetapi dalam lapangan dia tidak bisa bekerja sama sekali karena bukan dia ahlinya. Selanjutnya, ahli dalam bekerja berarti menguasai ilmu pengetahuan yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya. Yang saya jelaskan tadi adalah seseorang yang ahli dalam pekerjaannya pasti mampu dalam mengerjakan apa yang telah dilakukannya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam kedamaian atau Islam secara menyeluruh, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuhmu yang nyata." Tersirat dalam ayat ini bahwa aktivitas apapun yang dilakukan menuntut pelakunya untuk berilmu secara mendalam dan menyeluruh sesuai dengan profesinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya hanyalah manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.